kelas governansi digital kelas D. Baiklah, pada video ini saya ingin menjelaskan apakah itu pengaruh sosial media pada pemanfaatan e-government. Sebelumnya, pemanfaatan e-government ditujukan untuk membuat manajemen dan kerja pemerintah bisa lebih efektif dan efisien dalam mencapai prinsip-prinsip good government, baik dalam hal kecepatan, proses administrasi, perizinan, ataupun sosialisasi kebijakan pemerintahan pada masyarakat, pelaku bisnis, dan lainnya. Melalui e-government, hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, sektor swasta, dan masyarakat bisa lebih responsif, efektif, efisien, dan transparan. Konsep baik dari e-government ini mendapat respon positif dari pemerintahan dan lembaga publik. Maka bermuncullah situs-situs web e-government untuk kepentingan pelayanan publik dan administrasi internal. Karakter media sosial yang partisipatif dan terbuka serta pemanfaatan yang sangat tinggi di Indonesia menjadi peluang kuat bagi pemerintahan untuk menerapkan e-government. Namun, pengelolaan media sosial pemerintahan masih membutuhkan optimalisasi, sehingga prinsip-prinsip good governance yang diharapkan belum bisa tercapai sepenuhnya. Nah, sebelumnya, keberadaan media sosial memberikan akses informasi yang lebih terjangkau dan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Kehadirannya telah membawa banyak perubahan dari pola kehidupan masyarakat, budaya, dan cara berpikir masyarakat pada hampir semua aspek kehidupan manusia. Perubahan ini juga mengubah landscape industri media dalam mencapai penyajian konten media yang bisa lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat. Perubahan baru industri media tersebut tidak diragukan lagi dan memiliki peran dalam membangun masyarakat berbasis informasi dan teknologi komunikasi sehingga membentuk kota yang berlandaskan smart city. Secara sederhana, dapat dikatakan media bahasa itu sebagai media yang terbentuk dari interaksi antara aktivitas manusia dengan komputer, khususnya di internet. Aplikasi dalam layanan e-government yaitu pemerintahan kepada masyarakat seperti government to citizen, yang kedua government to government, government dengan governance, yang ketiga government to business. Sebelumnya keterbukaan Secara sederhana dapat dikatakan media sosial merupakan media yang terbentuk dari interaksi antara aktivitas manusia dengan komputer, khususnya internet. Aplikasi dalamnya ialah pemerintahan kepada masyarakat atau government to citizen. Yang kedua government to government, pemerintah dengan bisnis. Yang ketiga government to imply, yang dimana menawarkan pola langkah keterbukaan dan mengendalikan perkembangan masyarakat melalui hubungan sosial. Baiklah, selanjutnya, untuk peluang pemanfaatan media sosial sendiri merupakan representasi teknologi atau aplikasi yang digunakan orang untuk menjaga jaringan sosial. Teknologi informasi tersebut memungkinkan pengguna melakukan pertukaran konten yang mendefinisikan bahwa media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi menggunakan basis internet dan teknologi informasi yang memungkinkan pertukaran dan penciptaan user penggunaannya. Sebelumnya, media sosial dapat merubah segala hal seperti segala hal yang jauh dan sulit menjadi lebih dekat dan mudah. Bahkan pada media sosial dibutuhkan dalam banyak hal oleh pemerintahan, yakni diantara lainnya ialah pertama, membantu penyelesaian laporan atau pengaduan pelayanan publik. Kedua, membantu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Yang ketiga, mempercepat diseminasi varian laporan atau pengaduan pelayanan publik. Yang keempat, mempengaruhi opini publik yang berorientasi pada penyelesaiannya. Yang kelima, mempengaruhi opini pimpinan instansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ada beberapa jenis media sosial yang dapat diklasifikasikan. Yang pertama, satu proyek kolaborasi, yaitu sebuah website mengizinkan usernya mengubah, menambah, membuat konten-konten yang berada di website, contohnya Wikipedia. Yang kedua, blog atau microblog, yaitu user bebas mengekspresikan sesuatu seperti curhat, kritik terhadap kebijakan pemerintah, contohnya Twitter. Yang ketiga, konten, yaitu user dan pengguna website untuk saling sharing konten seperti contohnya itu di YouTube. Yang keempat, situs jaring sosial yang dimana aplikasi mengizinkan penggunanya saling terhubung dengan orang lain dan berisikan informasi pribadi yang didapat oleh orang lain, contohnya itu Facebook. Yang kelima, virtual game world, yaitu dunia virtual menggunakan teknologi 3 dimensi di mana penggunanya berbentuk avatar dan berinteraksi dengan orang lain, contohnya itu seperti pada video games. Nah, untuk selanjutnya menyimpulkan ciri-ciri dari media sosial, contohnya
Unggahan media sosial yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang, tidak terbatas pada satu orang tertentu. Kedua, isi pesan muncul tanpa melalui satu portal dan tidak ada gerbang penghambatnya di sosial media. Yang ketiga, isi disampaikan secara online dan langsung. Yang keempat, isi dari pesan tersebut dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan juga bisa tertunda penerimaannya dan ditentukan oleh sendiri pengguna. Yang kelima, media sosial menjadikan penggunanya sebagai aktor dan kreator yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri. Yang keenam, dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan, berbagi, kehadirannya suatu pola interaksi dan hubungan serta reputasi kelompok. Menurut Mayfield, mengungkap beberapa karakteristik dari media sosial, yakni yang pertama itu partisipasi. Media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik dari semua orang yang tertarik menggunakannya. Hal ini menggabungkan garis dari pemisah antara media dan pengguna. Yang kedua, keterbukaan, seperti sebagian besar layanan terbuka untuk umpan balik dan partisipasinya. Media sosial ini mendorong pemungutan suara, komentar-komentar, dan pertukaran informasi. Sangat jarang ditemukan halangan untuk mengakses menggunakan isi atau dari konten media sosial tersebut. Yang ketiga, adanya percakapan, di mana media tradisional berkaitan dengan penyiaran atau media sosial lebih dilihat dari sebagai percakapan dari dua arah. Yang keempat, komunitas. Media sosial memungkinkan komunitas-komunitas untuk tampil secara cepat dan berkomunikasi secara efektif. Komunitas berbagi kesamaan ketertarikan seperti kesukaan pada fotografi, isu politik, dan acara TV favorit contohnya. Yang kelima, adanya konektivitas. Sebagian besar media sosial maju pesat karena konektivitasnya, menggunakan berbagai link atau tautan ke situs web atau sumber-sumber informasi dan masyarakat lainnya. Pemanfaatan media sosial sejalan dengan ketentuan dalam reformasi birokrasi, antara lainnya pemanfaatan teknologi informasi yang ditujukan untuk e-government, strategi komunikasi, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan penataan tata laksana proses bisnis. Selanjutnya, dalam asas media sosial meliputi yaitu faktual, yaitu informasi yang disampaikan melalui media sosial berlandaskan pada data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum, disampaikan melalui media sosial sehingga dapat diakses dengan mudah dan diketahui oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, menyampaikan pesan secara benar, jujur, dan apa adanya. Yang kedua, keikutsertaan dan keterlibatan, yakni penyampaian informasi melalui media sosial yang diarahkan untuk mendorong keikutsertaan dan keterlibatan khalayak umum dengan cara memberikan komentar, tanggapan, dan masukan kepada instansi pemerintahan. Yang ketiga, interaktif, yakni komunikasi instansi pemerintah yang dilakukan melalui media sosial yang bersifat dua arah. Yang keempat, harmonis, yaitu komunikasi instansi pemerintah melalui media sosial yang diarahkan untuk menciptakan hubungan sinergis yang saling menghargai, mendukung, dan menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait. Yang kelima, adanya pelaku etis, yaitu pelaksanaan komunikasi instansi pemerintahan melalui media sosial yang menerapkan perilaku sopan sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan serta tidak merugikan orang-orang dalam menimbulkan konflik. Yang keenam, adanya kesetaraan, yaitu terbinanya hubungan kerja yang baik dan setara antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan. Yang ketujuh, adanya profesional, yaitu pengelola media sosial yang mengutamakan keahlian berdasarkan keterampilan, pengalaman, dan konsistensi. Yang kedelapan, adanya akuntabilitas dalam pemanfaatan sosial media yang dapat dipertanggungjawabkan. Strategi pemanfaatan sosial media untuk e-government digunakan untuk pemanfaatan sosial media mendukung kegiatan pemerintahan, perlunya perencanaan, serta pengelolaan perubahan yang mungkin terjadi pada organisasi, budaya, sumber daya manusia, struktur, dan proses kerja agar menghasilkan aksi yang efektif. Penyusunan strategi pemanfaatan sosial media untuk government merupakan salah satu bentuk dari perencanaan. Prinsip perencanaan tersebut digunakan untuk membantu sosial media dalam mewujudkan pelayanan publik yang diinginkan, yang dimana adanya fokus pada hasil yang ingin dicapai, yang dimana membangkitkan perbaikan nyata dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua, adanya seimbang, adil, dan pada masyarakat yang melayani kepentingan umum dengan menyediakan akses kepada seluruh masyarakat. Yang
Yang ketiga, pemerintah ikut terlibat dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang terdidik, namun pemerintah juga membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri dengan memanfaatkan pengalaman mereka dapatkan. Yang keempat, meningkatkan transparansi dalam pemerintahan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpendapat ketika pemerintah dirasa gagal dalam memberikan pelayanan serta memberikan pelayanan pada yang gagal. Meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dan memberikan kesempatan kepada publik untuk berpendapat ketika pemerintah dirasa gagal dalam memberikan pelayanan publik yang diharapkan. Mengingat kebutuhan akan peningkatan kualitas dan kuantitas informasi kepada publik semakin mendesak, maka pemanfaatan teknologi informasi dilakukan melalui situs jaringan sosial yang menjadi sangat penting, mengingat pelayanan publik memerlukan informasi yang jelas, terpercaya, cepat dan jelas sumbernya, serta yang dimana pada akhirnya masyarakat dengan mudah akan termotivasi untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan pemeliharaan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui media sosial yang saat ini sedang ramai digunakan berbagai kalangan masyarakat, secara tidak langsung membantu mengatasi kendala non teknis pada pelayanan publik tersebut, yang dimana untuk mewujudkan pembangunan dan pelaksanaan e-government yang diinginkan. Baiklah, demikian penjelasan menurut saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.